Bismillahirrahmanirrahim. Saya dikecam kanan kiri karena saya menganggap tidak ada manfaatnya di masa ini untuk menghafal Al-Quran. Saya menganggap bahwa umat Islam tidak lagi membutuhkan lebih banyak penghafal Al-Quran alias hafiz Al-Quran. Saya tidak bilang tidak bermanfaat untuk baca Al-Quran ya. Yang saya bilang tidak perlu lagi ada banyak penghafal Al-Quran di era digital ini. Saat ini kalau ada yang bertanya soal sebuah ayat spesifik di dalam Al-Quran, ya dia bisa saja mencari di Quran digital yang mungkin terekam dalam smartphone-nya. Saya akan tetap bertahan dengan pandangan saya bahwa di masa digital ini kita tidak membutuhkan penghafal Al-Quran. Maaf kalau pendapat saya ini tidak berkenan di hati Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan dan semoga kita senantiasa dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku, pada kali ini kita ingin membahas tentang Ade Armando berkenaan dengan ucapannya seperti yang telah kita tampilkan di awal tadi, bahwasanya Ade Armando bersekukuh bahwa tidak ada manfaatnya menghafal Al-Quran di era digital ini. Dia mempertahankan argumennya itu. Sebetulnya kalau dia berpikir untuk apa manfaatnya hafal Al-Quran, sebetulnya apa yang dia sampaikan tadi itulah sebetulnya jawabannya. Ade Armando mempertahankan argumennya. Dan apa gunanya manfaat hafal Al-Quran juga adalah untuk mempertahankan dan memelihara kalamullah. Itu adalah cara Allah untuk mempertahankan dan memelihara kalamnya. Itulah manfaat dari menghafal Al-Quran. Sehingga Allah menitipkan kalamnya itu di kolbu rongga dada kaum muslimin. Seperti yang Allah sampaikan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang memeliharanya. Ini adalah cara Allah memelihara Al-Quran. Ini adalah cara Allah memelihara kalamnya dengan menitipkan di dada kaum muslimin. Adapun ucapan Anda tidak ada manfaatnya untuk menghafal Al-Quran itu hanyalah sampah. Kenapa dikatakan sampah? Karena apa yang Anda sampaikan itu tidak akan mempengaruhi hatinya kaum muslimin. Tidak akan mempengaruhi sedikit pun dari upaya kaum muslimin untuk menghafal Al-Quran. Karena ini sudah menjadi janji Allah dengan menitipkan kalamnya di dada kaum muslimin. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hafalan, dengan lahirnya para hufaz, para hafiz, itu adalah cara Allah mempertahankan kalamnya dengan menitipkan kalamnya di dalam rangga dada para penghafalnya. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk menghafalkan isi Al-Quran. Saya sebagai muslim tentu saja hafal sejumlah surat Al-Quran yang saya gunakan terutama ketika saya sholat. Tapi ya tentu saja tidak perlu seluruh isi Al-Quran saya hafal. Dan tidak benarlah kalau dikatakan Allah memudahkan umat Islam untuk menghafal Al-Quran. Pak Holil yang budiman, yang hafal Al-Quran itu sangat sedikit jumlahnya. Menghafal 6.236 ayat itu susah setengah mati. Dalam hidup saya hanya mengenal satu orang yang bisa hafal 6.236 ayat Al-Quran, yaitu Kumaila. Dan dia pun sekarang merasa bahwa apa yang dilakukannya sejak kecil itu tidak bermanfaat. Dan bagaimana pula Pak Holil mengatakan mereka yang menghafal Al-Quran akan lebih mudah mempelajari dan memahami ajaran Islam secara komprehensif. Di dalam video yang kedua ini paling tidak ada 2 atau 3 item yang mesti kita jawab tentang pernyataan dari Ade Armando ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwasanya tidak ada Nabi menyuruh kita untuk menghafal Al-Quran. Dan dia mengatakan ini secara berulang kali. Benarkah tidak ada anjuran dan upaya
yang disampaikan Rasulullah untuk menghafal Al-Quran? Hal ini kita ingin menjawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Dari Abi Musa, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an. Hafalkanlah Al-Qur'an. Peliharalah hafalanmu tentang Al-Qur'an. Peliharalah hafalan Al-Qur'anmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya hafalan itu kalau tidak diulang sungguh akan cepat hilangnya ketimbang unta yang tidak diikatkan tali di lehernya. Hadis muttafaqun alaih. Makna memelihara Al-Quran di sana adalah dengan cara mempertahankan hafalan, dengan cara mengulang-ulang hafalan sehingga hafalan Al-Quran kita itu tidak mudah hilang. Ya, melebihi. Rasulullah mengibaratkan karena hafalan itu kalau tidak diulang akan cepat hilangnya melebihi daripada unta yang tidak diikat lehernya. Begitu cepat hilangnya hafalan seseorang kalau dia tidak mengulang-ulang hafalannya, kalau tidak dia memurajaah hafalannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Ade Armando, tidak mungkinlah Allah memudahkan hafal Al-Quran. Hal ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa laqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an ini lidzikri, untuk diingat, untuk dihafal, untuk dipelajari. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Allah sendiri yang menjamin bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau menghafal Al-Quran. Bagi mereka yang mau mempelajari Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan bahwa mudah kok menghafal Al-Quran itu. Ya, sehingga banyak sekali bukti bahwa ada anak yang masih bocil sudah hafal Al-Quran. Ada orang buta hafal Al-Quran seperti umpama Adinda Kaila, beliau ini dalam kondisi buta tetapi Allahu Akbar, Allah memudahkan baginya untuk menghafal Al-Quran. Ada juga nenek-nenek yang berusia 70-an hafal Al-Quran. Allah mempermudahkan bagi mereka yang mau menghafal Al-Quran. Ini adalah janji dan bentuk cara Allah untuk memelihara Al-Quran, sehingga Allah memudahkan Al-Quran itu bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Sebagai contoh untuk menguatkan argumen kita ini, kita lihat di sini ada seorang anak yang berumur 2 tahun, tetapi dia telah banyak menghafal dari ayat-ayat Allah. Tapi anak batita ini juga dapat menghafal surat-surat Al-Quran yang panjang, seperti misalnya Al-Waqi'ah, Al-Mulk, dan juga Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'ati waqi'ah. Nah, ini sedang membaca surat Al-Waqi'ah tadi ya. Bocah ini masih berusia 2 tahun loh pemirsa. Namanya Ahmad Ziyad Muhammad Zahir. Kalau kata sang ibu, bocah ini sudah mulai meniru orang tuanya membaca Al-Quran saat masih berusia 11 bulan. Ibunya mengaku memang rajin membaca Al-Quran ketika mengandung. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya Allah itu betul-betul memberikan kemudahan bagi siapapun yang mau mempelajari Al-Quran. Ya, bagi siapapun yang mencari kebenaran. Tetapi kalau bagi mereka yang mencari pembenaran, insya Allah bagi mereka akan sangat sulit sekali untuk menghafal Al-Quran. Ketika Ade Armando mengatakan bahwasanya menghafal Al-Quran itu sulitnya setengah mati. Kalau untuk Ade Armando mungkin ia sulitnya setengah mati. Kenapa? Karena hatinya sudah berkarat. Sehingga sulit sekali baginya untuk menghafal Al-Quran. Karena dia tidak mencari kebenaran, tetapi dia mencari pembenaran menurut logika dan akalnya. Sehingga baginya sangat sulit sekali
untuk menghafal Al-Quran. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini yang menjadi bahan reaksi kita pada kali ini. Mudah-mudahan apapun reaksi yang kita berikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.